Berjumpa lagi dengan saya Pak Roni di mata kuliah K3. Ya, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman mahasiswa dalam kondisi sehat walafiat dan kurang tak satu apapun, serta tetap ya jaga kesehatan ya, patuhi rambu-rambu supaya kita semuanya terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Untuk materi yang akan saya share, yang akan saya sharing dengan Anda semuanya, yaitu terkait dengan kompensasi dan santunan ketika terjadi kecelakaan kerja. Kalau di pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang prediksi kerugian apabila terjadi kecelakaan kerja. Tentunya kalau terjadi kecelakaan kerja pasti ada rugi. Nah, rugi yang bersifat non material yaitu mungkin menimpa pada manusia ya, baik sampai kematian, mulai dari cedera yang ringan ya, sedang maupun yang fatal sampai cacat dan kematian tadi, tentunya harus mendapatkan kompensasi maupun santunan. Nah, kita akan bahas di pertemuan hari ini dasar yang hukum yang melandasi adanya santunan atau bisa dibahasakan kompensasi adanya kecelakaan kerja ya, penyakit akibat kerja ya, baik berupa kecelakaan kerja itu sendiri, peledakan ya, kebakaran ya, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori kecelakaan. Yang mendasari adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nah, undang-undang ini diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional ya, sosial ya, Sistem Jaminan Nasional. Kemudian Sistem Jaminan Nasional itu melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nah, kemudian diturunkan ya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 ada diturunkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993. Kemudian mengalami perubahan ya, perubahan yang pertama PP Nomor 79 Tahun 1998 ya, dan seterusnya sampai PP Nomor 84 2013. Nah, mungkin Anda ini seakan-akan memberikan kesan pada Anda, loh ini PP ini kok mengalami perubahan terus sampai yang terakhir PP Nomor 84 Tahun 2013 ya. Kenapa seperti itu? Justru dari adanya perubahan peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan program Jam Sostek ini, bukannya pemerintah itu tidak serius, justru sebaliknya pemerintah sangat serius ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada santunan maupun kompensasi yang harus diberikan terhadap korban kecelakaan kerja ataupun ahli waris. Nah, ini harus mengalami perubahan, harus dinamis. Kenapa? Kalau mungkin pada saat awal-awal ditetapkan, santunan yang harus diberikan kepada tenaga kerja atau ahli waris atau si korban itu kecil. Nah, karena seiring dengan gaya hidup, kemudian kebutuhan hidup juga meningkat, otomatis ketika terjadi kecelakaan kerja, maka santunan ataupun kompensasi kecelakaan yang harus diterima oleh tenaga kerja harus berubah, jadi meningkat. Maka pemerintah itu mengalami pemerintah itu melakukan perubahan terus ya, dengan harapan disesuaikan dengan kebutuhan hidup dari tenaga kerja pada saat
tahun tersebut, sehingga memang perlu dirubah terus, perlu direvisi dengan tujuan tadi untuk memberikan hak yang lebih baik pada penderita, pada korban maupun pada ahli waris ya kecelakaan kerja. Nah, kemudian ini turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Nah, karena jam sostek sudah tidak ada, sekarang beralih fungsi menjadi BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di situ ada dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang mengurusi terkait dengan kompensasi kecelakaan kerja adalah BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS turun ya peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini pun sama ya, mengalami perubahan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa perubahan ini tujuan utamanya adalah untuk memberikan hak ya, perbaikan hak atas korban atau yang diderita oleh ahli waris ya akibat kecelakaan kerja tersebut. Nah, kemudian PP ini menurunkan ya peraturan yang lain, yaitu Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua bagi peserta penerima upah, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 ya membahas yang sama dengan Permen Nomor 26 Tahun 2015, tapi ini bukan untuk penerima upah. Kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta Permen Nomor 11 Tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan dan besaran tarif dalam penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini dasar hukum atas pemberian santunan atau kompensasi terhadap korban kecelakaan kerja maupun ahli waris kecelakaan kerja apabila korban tersebut sudah mengalami kematian. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, terus tujuannya apa? Ya, tujuan dengan adanya peraturan yang mengatur kompensasi ataupun santunan kecelakaan terhadap tenaga kerja, tujuannya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional ya. Itu disampaikan di situ bahwa tujuannya adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya ya. Sehingga dari tujuan ini bisa diturunkan, artinya dengan adanya peraturan-peraturan yang tadi saya sampaikan di depan itu, tenaga kerja menjadi tenang ya, karena sudah terjamin kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, walaupun sekali lagi bukan menjadi harapan ya kecelakaan kerja itu, tapi setidaknya kalau terjadi kecelakaan kerja itu ada yang menjamin, tidak hanya untuk tenaga kerja tapi keluarganya ya. Kemudian tentunya harapannya bisa memberikan dampak yang positif terhadap usaha peningkatan disiplin keselamatan kerja, dan akan berimbas pada produktivitas tenaga kerja, serta tentunya akan berimbas lagi pada produktivitas nasional. Nah, ini sekali lagi tujuan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. Nah, kemudian apa yang akan didapatkan oleh korban kecelakaan kerja maupun ahli waris, ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2019, bahwa kompensasi yang akan diterima oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan maupun ahli waris, yang pertama adalah kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, tenaga kerja yang bersangkutan itu akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, ya. Misalnya pemeriksaan dasar dan penunjang, kemudian ada perawatan tingkat pertama dan lanjutan, ada perawatan inap kelas 1 rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta yang setara, kemudian akan mendapatkan perawatan secara intensif, ya. Kemudian ada penunjang diagnostik, ya, penanganan, kemudian ada pelayanan khusus, ya, ada alat kesehatan dan implan, ada jasa dokter atau medis, kemudian operasi, alat-alat kesehatan, ya, obat-obatan, ya, pelayanan darah, rehabilitasi medik, perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dan pemeriksaan diagnostis dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja. Nah, ini manfaat dari jaminan kecelakaan kerja, ya, ketika pekerja mengalami kecelakaan. Kemudian selain pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, ada berupa santunan. Nah, santunannya apa saja? Ya, santunan itu berupa uang, ya, yaitu biaya transportasi yang terdiri atas transportasi dari posisi kecelakaan kerja, ya, ke rumah sakit, ataupun kalau misalkan tidak ke rumah sakit, ke rumahnya, ya. Biaya transportasi pertolongan pertama kecelakaan, ya. Kemudian biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja, ya, dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Kemudian ada biaya pemeriksaan, pengobatan atau perawatan di rumah sakit, ya. Kemudian kalau misalkan sudah meninggal dunia, berarti ada biaya pemakaman, ya. Kalau misalkan tenaga kerja tersebut karena peristiwa kecelakaan dia tidak bisa bekerja, ya, maka dia akan tetap, ya, mendapatkan haknya yang disebut dengan istilah STMB. Sementara tidak mampu bekerja itu akan tetap mendapatkan upahnya. Kemudian kalau terjadi cacat sebagian anatomis, jadi cacat tubuh ataupun cacat fungsi ataupun cacat total selama-lamanya, itu juga akan mendapatkan santunan berupa uang,
ya. Kemudian santunan tadi biaya kematian dan biaya pemakaman kalau misalkan korban itu sampai meninggal dunia. Kemudian santunan berkala yang dibayarkan sekaligus, ya, apabila korban itu cacat total atau meninggal dunia, ya, akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Kemudian biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu, kemudian penggantian biaya gigi tiruan, ya, alat bantu dengar, kacamata, ya. Kemudian ada beasiswa, ya, beasiswa pendidikan bagi anak, ya, maksimal 2. Jadi kalau misalkan ada orang tuanya itu meninggal dunia atau cacat total tetap, ya, selama-lamanya, maka anak maksimal 2 orang, ya, itu akan mendapatkan beasiswa yang diajukan tiap tahun, ya. Besarnya berapa? Besarnya adalah sesuai dengan kebutuhan biaya pendidikan anak. Misalkan untuk TK, untuk SMP, SD tentunya biayanya akan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan terjadi kematian, berarti kan ada biaya pemakaman, ada biaya yang diterima, santunan yang diterima sekaligus, ya, biaya kematian, ya. Kemudian itu yang menerima siapa? Tentunya adalah yang menerima adalah mungkin secara biologis bisa janda, bisa duda, artinya istrinya, bisa suaminya, ataupun anak, ya. Kalau tidak punya ini berarti saudara sedarah ataupun ahli waris yang ditunjuk oleh tenaga kerja. Jadi sah, ya. Jadi misalkan tidak punya anak, tidak punya saudara-saudara, namun tenaga kerja tersebut meninggal karena kecelakaan, maka sah dia menunjuk ahli warisnya siapa, sehingga yang mendapatkan santunan-santunan tersebut adalah ahli waris, yang tentunya bisa dibuktikan secara hukum bahwa ahli waris tersebut ditetapkan atau ditunjuk oleh tenaga kerja. Kemudian biaya-biaya yang di atas ini, ya, biaya transportasi dan sebagainya, itu boleh yang menanggung pengusaha atau pihak lain. Kalau misalkan ikut asuransi, ya boleh lah, ya. Jadi tidak harus BPJS tenaga kerja dan sebagainya, itu silakan saja, gitu, ya. Kemudian saya lanjutkan sekali lagi bahwa ketika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka ada hak yang akan diterima oleh tenaga kerja maupun ahli waris. Yang pertama yaitu masalah medis, ya, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Yang kedua adalah berupa santunan-santunan yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Itu kira-kira itu, ya. Kemudian yang berikutnya, berapa besarnya jaminan, ya, kecelakaan kerja kalau misalkan korban tersebut mengalami kecelakaan kerja. Tentunya syaratnya tenaga kerja tersebut harus sudah diikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, ya. Tuh. Apa saja haknya? Yang pertama adalah sementara pekerja tersebut tidak bisa bekerja, ya. Jadi mungkin karena kecelakaan kerja, terus, ya, dia itu tidak bisa bekerja, ya, selama sekian bulan, maka dia tetap berhak atas upahnya. Jadi nggak bekerja, ya, karena sakit mungkin, ya, ini tetap digaji, ya. Kalau 6 bulan pertama itu 100%, 6 bulan berikutnya itu 75%, ya. Kemudian 6 bulan yang ketiga dan seterusnya itu 50%. Lah terus kalau misalkan sampai ada, ya, tenaga kerja misalkan 8 bulan, ya, akibat kecelakaan kerja terus tidak bisa bekerja, terus bagaimana dia mendapatkan upahnya? Ya, 6 bulan pertama dia mendapatkan upahnya itu tiap bulan itu 100%, ya, sampai 6 bulan. Kemudian sisanya 2 bulan berikutnya adalah
dia mendapatkan 75%. Jadi 6 bulan pertama yang 100, 2 bulan berikutnya adalah 75%. Kalau misalkan selama 8 bulan tidak bisa bekerja, ada haknya, yaitu sebesar itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian misalkan karena peristiwa kecelakaan atau penyakit kerja tersebut, ya, korban mengalami cacat sebagian anatomis, ya. Jadi untuk selama-lamanya ya ini, maka dibayarkan ya sekaligus dengan besarnya persen sesuai tabel dikalikan 80 bulan upah. Jadi misalkan nun sewu karena akibat kebakaran maka tangannya yang sebelah kiri tidak ada atau apa. Nah, ini kita lihat dalam tabel yang ntar akan saya sampaikan ya terakhir, yaitu dikalikan dengan 80 bulan upah. Ya, ini harus dibayarkan sekaligus. Nah, kalau cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan sekaligus dengan besarnya 70% dikalikan 80 bulan upah ya, santunan. Kemudian santunan berkalanya ya, mohon maaf ya, tidak, ini mohon maaf saya masih keliru, tidak sesuai dengan peraturan yang terbaru, tidak 200 ya, tapi 500 per bulan selama 24 bulan. Ini saya lanjutkan 500 ya. Oke. Ya. Kemudian cacat kekurangan fungsi dibayarkan sekaligus ya dengan besarnya santunan persen berkurangnya fungsi kali persen sesuai tabel kali 80 bulan upah itu ya. Entah saya santunan sekaligus, santunan berkala kemudian biaya pemakaman ya, beasiswa ya, dan sebagainya ya. Ya, jadi kemudian kalau misalkan terjadi kematian maka ahli waris akan mendapatkan 60% kalikan 80 bulan upah ya. Kemudian sekurang-kurangnya 20 juta. Jadi kalau misalkan 60% kalikan 80 kalikan gajinya per bulan lebih dari 20, maka yang diterima adalah yang itu. Tapi kalau misalkan dikalikan kok kurang dari 20 juta, maka minimal adalah 20 juta. Jadi kira-kira itu ya. Ya. Oke. Ya, kemudian saya lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan gitu ya. Meninggal dunia ya ada ya, semuanya. Cacat sebagian ya ada haknya ya. Cacat fungsinya turun juga ada gitu ya, haknya gitu kan ya. Silakan ntar bisa, ntar saya ini kemudian ya saya lanjutkan. Kalau misalkan karena peristiwa kecelakaan tersebut itu juga ya mengakibatkan giginya ya, itu mungkin ada yang rusak, ada yang patah, maka
ada biaya penggantian gigi tiruan maksimal 5 juta, kemudian penggantian alat bantu dengar ya itu maksimal 2,5 juta, penggantian biaya kacamata 1 juta, kemudian biaya maksimal untuk ya 2 anak ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya meninggal dunia ataupun cacat total ya selama-lamanya, sekali lagi beasiswa itu diberikan kepada ahli waris yang orang tuanya meninggal ataupun cacat total ya, cacat semuanya ya, jadi tidak bisa ngapa-ngapain, yaitu akan diberikan beasiswa kepada anaknya. Nah, itu. Nah, kemudian besarnya beasiswa itu seperti apa ya, tergantung kebutuhan biaya pendidikan untuk anaknya ya. Jadi kalau misalkan kalau anak SD tentunya ada kebutuhan yang lebih besar dibanding dengan anak yang TK. Kalau yang sudah kuliah itu juga mempunyai kebutuhan yang lebih besar. Nah, ini beasiswa itu ditanggung sampai usia anak tersebut adalah 23 tahun. Nah, ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.